Ya, baik, terima kasih sahabat keluarga muslim. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita kali ini mengenal penyakit thalassemia. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi kami di 0617944280 atau 282 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda via SMS center kami di 0813 70031616. Ya, baik. Apakah thalassemia nih dok bisa mempengaruhi IQ anak seperti itu misalnya, atau kemudian apakah ini bisa dikategorikan juga penyakit stunting gitu dok? Ya, jadi kalau thalassemia ini seperti kita cerita sebelumnya, Mm. kelainannya pada struktur pembentukan daripada HB atau hemoglobin. Mm. Hemoglobin ini sendiri tadi Iya. untuk mengangkut oksigen ke Mm. jaringan. Ke jaringan mana? Ke semua jaringan, termasuk ke jaringan otak sendiri. Jadi kalau jaringan otak kurang mendapatkan suplai darah, Iya. otomatis akan terjadi gangguan tumbuh Oke. kembang, Mm. gangguan mungkin perilaku juga bisa, Mm. gangguan Iya. perkembangan walaupun asupan makanan juga banyak, tapi Mm. karena pembawanya juga akan terganggu, Mm. hemoglobin tadi maka akan terganggu tumbuh kembangnya, kira-kira Oke. seperti itu. Oke, berarti ada kemungkinan dok ya, Iya, walaupun kita ketahui ada juga orang yang menderita thalassemia tapi dia seorang insinyur gitu dok iya, ya, pekerjaannya juga cukup sangat penting seperti itu dok ya. Nah, mengingat ini tadi adalah penyakit genetik, ini adalah tentunya penyakit yang bukan hanya harta aja yang diwariskan gitu dok ya. Mungkin kalau harta diwariskan kita sangat gembira seperti itu dok ya, tapi penyakit diwariskan ini tentunya semua anak tidak mau diwariskan penyakit kepadanya seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan nih dok agar ini bisa kita cegah seperti itu? iya. Jadi kalau untuk thalassemia ini adalah penyakit genetik. Mm-mm. Penyakit genetik ini paling utama itu kita lakukan pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya eh, adalah kita melakukan screening kepada Mm-mm. pasien, Oke. terutama pasien-pasien yang Mm-mm. atau orang-orang yang akan menikah. Sekarang memang Mm-mm. sudah Iya, iya. mulai banyak dilakukan screening-screening Mm-mm. sebelum nikah ya. Mm-mm. Itu untuk melihat apakah dia ada gen pembawa thalassemia ini atau tidak. Oke. Karena seperti kita cerita di sebelumnya, Mm-mm. Iya. orang yang thalassemia minor banyak yang tidak bergejala. Mm-mm. Tapi kalau Iya. kita lihat dari pemeriksaan laboratorium itu akan nampak. Mm-mm. Jadi kalau orang yang thalassemia minor Mm. kebetulan ketemu juga atau menikah juga dengan orang yang thalassemia minor juga, Mm-mm. sama-sama tidak bergejala dua-duanya, Iya, iya. tapi akan melahirkan anak, kemungkinan 25% anaknya itu akan menjadi thalassemia mayor. Mayor 25% dok Iya, ya. Oke. Ini begitu. pernikahan antara thalassemia minor dengan minor Minor dengan seperti. minor yang Oke. sama-sama tidak ada gejalanya. Oke. Ini juga Begitu. ini bisa menimbulkan kemungkinan 25% dok ya. 25% 25%. Oke. anaknya akan jadi penderita thalassemia mayor. Mayor. Ini kalau mayor dengan minor dok. Kalau yang mayor dengan yang minor, Mm-mm. maka ini 50%. Mm-mm. 50% anaknya itu akan menderita thalassemia yang mayor. Mayor. Selebihnya ini bisa normal dengan minor seperti itu dok. Selebihnya itu biasanya dia akan menjadi carrier. Carrier. Carrier itu yang thalassemia minor tadi, yang Minor. dia Oke. mungkin tidak bergejala berat, tapi Mm-mm. tetap ada gen pembawanya. Oke, itu antara mayor dengan minor, dok Minor. ya. Oke, kalau normal dengan mayor atau Kalau normal dengan normal minor. dengan yang mayor, normal dengan yang mayor, Iya. maka anaknya memang tidak ada yang terkena thalassemia yang mayor, yang gejala berat tadi, anemia Iya. berat itu tidak ada. Tapi semua anaknya itu akan menjadi pembawa sifat. Pembawa sifat atau Iya. minor tadi disebut dok Atau ya. minor tadi. Nah, itu Oke, dia. iya, Jadi iya. pentingnya untuk menghindari daripada penyakit ini adalah screening dari sebelum pernikahan. Oke, screening ini maksudnya tes dulu darahnya seperti itu dok ya. Begitu. Nah, ini pengetesan darah ini apakah ini khusus dok atau sama seperti misalnya kita tes darah apakah kolesterolnya tinggi atau gimana? Ini apa sama atau gimana dok? Ya, jadi untuk tes darah pada thalassemia ini sebenarnya relatif agak sedikit kompleks. Tapi pertama kita bisa lakukan pemeriksaan
pemeriksaan darah rutin dulu. Mm-mm. HB-nya berapa, Iya, iya. ukuran eritrositnya itu bagaimana. Mm-mm. Biasanya nanti kalau dari lab itu kita bisa nampak ukuran eritrositnya itu Iya. Mm-mm. untuk talasemia itu kecil-kecil nanti Kecil. Ini eritrositnya. mungkin ya bagi bisa kita lihat mungkin Dok bentar lagi ini mungkin bagi teman mungkin bisa menampakkan beberapa apa namanya gambar ini terkait dengan gambar thalassemia tadi Dok, darah seperti itu. Ya. Oke, mungkin ya kita tunggu Dok. Ya, nah ini mungkin udah muncul Dok. Dokter bisa jelaskan ya antara kedua nih Dok. Ya. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat Mm-mm. pada gambar yang sebelah kiri Iya. itu yang Mm-mm. ya itu yang normal, Ah, ah. dan yang sebelah kanan itu pasien-pasien yang anemia secara umum. Oh, itu yang Kita jarang lihat nampak tuh, iya Dok, ya. jarang-jarang Mm-mm. nampaknya. Iya, Karena iya. memang HB-nya akan rendah dan kadar eritrositnya juga akan lebih di bawah orang yang normal. Jadi Mm-mm. tingkat kepadatan dari eritrositnya juga akan berkurang dibandingkan orang normal. Ini tentu akan berpengaruh terhadap kapasitas eritrosit dalam Iya. mengangkut oksigen. Ini kita lihat ada infus. Ini Iya. maksudnya memang harus diinfus seperti itu, transfusi Jadi darah. untuk thalassemia mayor Mm-mm. atau thalassemia yang lainnya, Iya. itu memang karena penyakitnya penyakit genetik, Mm-mm. jadi sampai sekarang memang belum bisa diobati. Oke. Jadi pengobatannya bagaimana? Satu-satunya jalan adalah dengan transfusi darah untuk menaikkan HB-nya. Jadi pasien-pasien terutama yang thalassemia mayor, maka dia akan rutin melakukan transfusi darah. Oke, Gitu. iya, iya. Nah, itu dia sahabat Komsin, tentunya ya sangat sedikit sedih juga melihatnya Dok ya, bagi mereka yang menderita penyakit ini karena dari kecil itu apakah sejak umur berapa itu mulai harus transfusi darah terus Dok? Itu sebenarnya kembali lagi pertama apakah dia thalassemia mayor atau minor. Mm-mm. Kalau yang mayor sendiri itu sebenarnya bervariasi. Mm-mm. Bahkan mulai umur yang 1 tahun, 2 tahun itu udah ada yang transfusi rutin. Mm-mm. Transfusinya kalau untuk tingkat yang udah beratnya Mm-mm. itu butuh banyak untuk per tahunnya. Iya. Bahkan kalau misalnya orang normal atau Iya. orang normal dewasa itu biasanya bisa mendonorkan darahnya sekitar 3 sampai 4 bag per tahun. Per tahun. Kalau untuk orang thalassemia dia butuh 12 orang untuk mendonorkan untuk dia aja 1 tahun. 1 tahun. Ya, jadi cukup banyak dan cukup sering dia akan dilakukan transfusi darah. Itu dalam 1 bulan 1 kali cukup transfusi darah atau gimana Dok? Itu sebenarnya bervariasi. Bervariasi. Iya, kadang dia bisa sebulan sekali, bahkan ada yang lebih sering lagi dibandingkan itu. Oke, ini Jadi berarti memang mungkin tingkatnya sudah bervariasi. parah sekali Iya. seperti itu Dok ya. Oke. Nah, ini untuk yang mayor tentunya Dok ya, tapi untuk yang minor ini tidak perlu apa namanya harus transfusi darah selalu seperti itu Dok ya. Tentunya kalau transfusi darah ini apakah ada efeknya bagi penderita itu Dok? Tentunya tadi untuk pengobatan thalassemia mayor sendiri Iya. tidak lain hanya pengobatan untuk transfusi darah. Mm, Tapi transfusi darah sendiri yang rutin, yang berkala atau periodik Iya. itu tentu ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah kelebihan zat besi. Karena setiap 1 cc eritrosit itu mengandung 1 miligram zat besi. Sementara zat besi itu tidak banyak kita keluarkan dari dalam tubuh. Jadi zat besi dalam tubuh kita itu akan dipakai berulang-ulang. Akibatnya kalau pasien thalassemia ini menerima donor darah yang berlebihan, kadar zat besinya akan jauh di atas normal. Nah, kadar zat besi yang di atas normal ini akan menumpuk di jaringan-jaringan. Yang kita kenal dengan istilah namanya hemosiderosis. Ini bisa menumpuk di organ limfa, di organ hati, jantung, ginjal, di organ pankreas sendiri, di kulit. Maka kulitnya nanti nampak hitam, jantungnya bisa gagal jantung yang parah, bisa terjadi DM kalau kena ke pankreasnya, ke ginjal, jadi penyakit ginjal, macam-macam. Berarti ini adalah bagian dari komplikasinya Dok Iya, ya? jadi komplikasinya akibat pengobatan ini sendiri. Akibat pengobatan transfusi darah itu Iya. sendiri Dok ya. Nah, apakah tidak ada cara lain Dok selain transfusi darah? Iya, jadi kalau untuk pengobatannya sampai saat ini hanya transfusi darah. Transfusi darah. Tapi untuk menyiasati itu, tentunya ada yang dilakukan oleh dari pihak medis, yaitu pada pasien-pasien yang dilakukan transfusi rutin, maka diberikan juga obat-obat yang mengikat zat besi. Istilahnya namanya iron chelating agent. Ya, ada beberapa obatnya
mungkin kalau dulu obatnya itu masih harus disuntikan, sekarang sudah ada obat-obat yang bisa diminum dalam bentuk sirup atau bentuk oral bisa diminum. Jadi obat itu mencegah pasiennya kelebihan zat besi. Jadi begitu. Ya alhamdulillah dok ya. Tapi kalau mungkin saya tambahkan, kalau untuk sekarang beberapa terakhir mungkin ada dilakukan penelitian-penelitian terbaru. Penelitian terbarunya dicoba dilakukan transplantasi. Tapi memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan, masih dalam tahap penelitian. Oke, ya mudah-mudahan ya ini terus berkembang penelitiannya dok ya, sehingga ya para penderita thalassemia ini dapat tertolong dan dapat bekerja atau dalam tidak terlalu terganggu aktivitasnya seperti itu dok ya. Nah, kemudian selain faktornya tadi yaitu pencegahannya tadi dok ya, yaitu harus screening sebelum menikah seperti itu. Nah, ini biasanya yang dokter dapati, apakah ini sejauh mana nih dok orang yang misalnya di Medan ini yang mau screening sebelum menikah itu, ini banyak nggak dok atau gimana? Ya, tentunya ini perkara yang agak sulit sebenarnya. Karena screening apalagi orang sehat kan biasanya nggak mau ditusuk-tusuk gitu diambil darahnya. Tapi mulai belakangan ini sudah mulai muncul kesadaran di masyarakat untuk melakukan screening ini. Karena melihat sudah banyak sosialisasi dengan thalassemia juga, melihat efek yang bisa ditimbulkan, generasi yang bakal dilahirkan itu seperti apa, sudah mulai banyak. Tapi memang karena screening ini butuh biaya, jadi memang biasanya screening dilakukan untuk orang-orang yang biasanya lebih mampu gitu. Lebih mampu yang memang lebih concern ke arah kesehatan, itu yang banyak melakukan screening. Tapi untuk jumlahnya memang belum banyak. Untuk di Medan itu sendiri itu memang udah ada alatnya seperti itu dok ya? Screeningnya itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium biasa sebenarnya awal. Kemudian nanti kalau misalnya terindikasi ada kelainan, baru dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjutnya itu pemeriksaan analisis HB. HB-nya apakah komposisinya normal atau ada HB-HB yang dicurigai tadi thalassemia. Tapi kalau untuk konfirmasinya memang kalau untuk di Medan kita masih kirim ke Jakarta untuk pemeriksaan genetika atau pemeriksaan molekuler. Ya, sahabat kaum muslim, itu dia beberapa hal dari komplikasi, kemudian juga penyebab, dan ada hal yang harus kita lakukan tadi yaitu screening darah. Ini sangat penting sekali dok ya. Jadi kita harapkan memang bagi masyarakat untuk lebih menyadari hal ini, sehingga bagi kita yang mungkin bagi teman-teman sahabat kaum muslim hendak menikah, ini alangkah bagusnya pada pasangannya ini ditanyakan dulu dok ya, atau disuruh screening dulu seperti itu. Oke, ini kisaran biayanya ini besar di sini di atas 5 atau 10 atau gimana dok? Nah, kalau untuk screening di awal itu biayanya nggak mahal, mungkin sekitar 100 ribuan untuk pemeriksaan darah rutin biasa. Berarti ini bisa dikategorikan masih murah dok? Masih murah, tapi kalau untuk sudah terindikasi dari pemeriksaan darah rutinnya ada kelainan, nah dilanjutkan ke pemeriksaan yang berikutnya itu memang lebih mahal, dan sampai ke pemeriksaan yang genetik itu memang sudah lebih mahal lagi, memang di atas yang sudah menyentuh jutaan gitu. Iya, itu dia. Jadi ini mudah-mudahan ya, walaupun dengan harga biaya seperti itu, tapi ini tentunya sangat perlu sekali dok ya. Tidak masalah dengan ya daripada nanti pasangannya akan kecewa seperti itu dok ya. Anak-anak akan mewarisi penyakit thalassemia seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh menikah dok ya mereka dok ya. Iya, siapa yang bisa ngelarang kalau memang mau menikah itu kan. Tapi mungkin dengan cara tadi dokter sampaikan kalau mayor dengan normal ini akan aman normal, seperti itu dok ya. Sebenarnya tidak ada yang bergejala, tapi memang anak-anaknya akan mendapatkan gen pembawa atau thalassemia minor tadi. Ya, jadi dihindari mayor dengan mayor atau mayor dengan minor dok ya. Ya, baik dok, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pencegahannya masih, kemudian pengobatannya juga. Namun kita jeda terlebih dahulu dok. Sahabat kaum muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.